Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'rifatu hujjiyatul ijma'i. Adapun mengetahui kehujjaan ijma' wa hujjiyatil qiyasi dan kehujjaan qiyas. Fadzalika maka adapun hal itu min khassiyati usulul fikih adalah bagian daripada keakhasan usul fikih. Kalau persoalan tahu kehujjahan ijma', kehujjahan qiyas itu merupakan bagian daripada ciri khasnya usul fikih. Tidak sama dengan berbicara tentang ilmu, tentang dalil, tentang nazar. Fadzikru hujjiyatil ilmi wan nazari, maka adapun menjelaskan kehujjahan ilmu dan nazar ala mungkirihi, menghadapi orang-orang yang mengingkari ilmu dan nazar, istijararul kalami ilal usuli adalah menyeret kalam kepada usul. Kalau di dalam usul kita membahas tentang kehujjahan ilmu dan nazar, berarti telah menyeret ilmu kalam kepada ilmu usulul fikih. Kama anna dzikra hujjiyatil ijma'i wal qiyasi wa khabaril wahidi, sebagaimana bahwa sesungguhnya menyebutkan kehujjaan ijma', qiyas dan khabar wahid, hadis ahad, fil fikhi di dalam fikih, adalah istijrarul usuli ilal furu'i, adalah menyeret usul kepada furu'. Membahas persoalan ijma' dan qiyas dan hadis ahad di dalam fikih berarti telah menyeret usul fikih kepada furu' fikih namanya. Artinya pada dasarnya bukan di situ tempatnya. Wa ba'da an arrafnaka israfahum fi hadzal khalqi, wa ba'da an arrafnaka, dan setelah kami memberitahukan kepadamu terhadap berlebih-lebihan mereka di dalam pencampur aduan ini, mereka mencampur adukan ilmu yang lain dengan usul fikih sedemikian rupa. Fa inna, maka sesungguhnya kami, la naro, kami tidak melihat, tidak memandang, tidak berpendapat, an nukhalliyah, kami mengosongkan, hadzal majmu'ah, kepada kompilasi ini, mengosongkan an syai'in, dari sesuatu, minhu, daripada hadzal khalqi, dari pencampur aduan ini. Kalau mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam melakukan pencampur aduan, maka saya sendiri tidak mau sama sekali melepaskan diri kitab ini dari sesuatu dari pencampur aduan ini. Artinya Imam Al-Ghazali tetap akan mengakui bahwa kitab ini yang disebut sebagai kompilasi tetap ada, tetap akan membahas beberapa hal yang bukan bagian dari usul fikih, yang jelas ilmu kalam dan mantik. Di annal fitama adal ma'lufi syadidun, karena sesungguhnya memutus dari sesuatu yang biasa, syadidun adalah berat. Melepaskan diri dari sesuatu yang sudah biasa berat. Wan nufusu 'anil waribi nafiratun, adapun jiwa manusia 'anil waribi, dari sesuatu yang asing, nafiratun adalah enggan. Ini watak manusia ya. Watak manusia adalah enggan terhadap sesuatu yang baru
yang asing dan sulit melepaskan sesuatu yang sudah biasa. Kalau sudah biasa bicara tentang ilmu kalam, ketika membahas tentang usul fikih, ilmu kalamnya pasti ikut. Lakinna akan tetapi kami di sini nakotasiru adalah menyukupkan min dzalika dari itu, menyukupkan alama talharu faidatuhu atas sesuatu talharu yang tampak faidatuhu apa kegunaannya emas alal umumi secara umum fi jumlatil ulumi di dalam keseluruhan ilmu-ilmu. Akan tetapi meskipun akan ada campur aduk, namun kami di sini hanya menyukupkan mengemukakan hal-hal yang kegunaannya tampak. Seperti apa itu? Min ta'rifi madarikil uquli, seperti atau berupa mengenalkan madarikil uqul. Madarikul uqul artinya hal-hal yang dapat difahami oleh akal. Wa kaifiyati tadarrujiha, dan bagaimana cara bertingkatnya madarikul uqul milad daruriyati ilan nazariyati, bertingkat dari yang level daruriyat kepada yang nazariyat. Jadi di antara hal yang penting kami kemukakan di sini seperti tentang madarikul uqul, hal-hal yang dapat ditangkap, dapat difahami dengan akal semata. Ala wajhin, dengan pendekatan yatabayyanu yang jelas fihi di dalam wajhin jelas hakikatul ilmi wan nadhari wad dalili, hakikat ilmu, hakikat nazar dan hakikat dalil, wa aqsamuha, dan bagian-bagiannya ilmu, nazar dan dalil, wa hujajuha, dan kehujahannya ilmu, nazar dan dalil, tabyinan balighan, dengan penjelasan yang bijak, takhlu yang kosong, anhu daripada tabyin, kosong musannafatul kalami, apa kitab-kitab yang disusun khusus ilmu kalam, kitab-kitab kalam, ya, musannafatul kalam, kitab-kitab kalam. Muqaddimatul kitabi fil mantiki, muqaddimahnya kitab tentang mantik. Nadhkuru fi hadhil muqaddimati, kami akan mengemukakan di dalam pendahuluan ini madarikal uquli, kepada madarikul uqul. Madarikul uqul yakni al-asya allati tudraku bi mujarradil aqli, al-asya allati tudraku bi mujarradil aqli, hal-hal yang dapat ditangkap, yang dapat dipahami dengan akal semata. Ini namanya madarikul uqul. Di dalam muqaddimah ini kami akan mengemukakan tentang madarikul uqul, wan hisaraha, dan terbatasnya madarik, terbatas fil haddi, di dalam had definisi, wal burhani, dan argumentasi atau dalil, ya. Wa nadhkuru syartul haddil hakiki, dan kami akan mengemukakan syarat had yang hakiki, syarat definisi yang sesungguhnya, wa syartul burhanil hakiki, dan syaratnya argumentasi yang sebenarnya, wa aqsamahuma, dan bagian-bagiannya had hakiki dan burhan hakiki.
Jadi intinya di dalam muqaddimah ini akan menjelaskan tentang ahad dan burhan, ya, tentang definisi dan argumentasi. Ala minhajin aujazah, dengan pendekatan yang lebih ringkas mimma dzakarnahu, dari apa yang kami sebutkan kepada amma fi kitab Mihaqqin Nadhari, di dalam kitab Mihaqqin Nadhar kepunyaan Al-Ghazali, wa kitab Mi'yaril Ilmi, dan kitab Mi'yaril Ilmi. Jadi di sini penjelasannya sangat singkat-singkat, ya. Walaysat hadhil muqaddimatu min jumlati ilmil usuli, dan tidak ada apa muqaddimah ini adalah bagian daripada ilmu usul. Muqaddimah ini bukan termasuk ilmu usul fikih, bukan. Wala min muqaddimatihi, dan bukan juga dari muqaddimahnya ilmu usul. Al-khassati bihi, yang khusus bihi dengan ilmu usul. Lalu apa muqaddimah ini? Balhiyah, bahkan melainkan adapun muqaddimah ini, muqaddimatul ulumi kulliha, adalah muqaddimahnya ilmu keseluruhan ilmu. Muqaddimah ini bukan hanya menjadi muqaddimahnya usul fikih, akan tetapi bisa menjadi muqaddimahnya ilmu-ilmu yang lain. Wa man la yuhitu biha, barang siapa tidak menguasai dengan muqaddimah ini, yang dimaksud mantik, fala thiqata lahu, maka tiada kepercayaan lahu bagi eman, bi ulumihi, dengan ilmu-ilmunya eman, aslan sama sekali. Orang yang tidak menguasai ilmu mantik, ilmunya tak bisa dipercaya, katanya. Oleh karena ilmu ini bukan bagian dari ilmu usul fikih, faman syaa an la yaktuba hadhil muqaddimata, barang siapa yang mau untuk tidak menulis muqaddimah ini, falyabda bil kitabi, maka silahkan dia memulai dengan kitab milal kutbil awwali, dari kutub yang pertama, dari pilar yang pertama. Yang tidak mau dengan muqaddimah ini dipersilahkan langsung saja baca pilar yang pertama yang membahas tentang hukum. Fa inna dzalika huwa awwalu usulil fikhi, karena sesungguhnya itu al-qutbul awal adalah pertama kalinya usul fikih. Wa hajatu jami'il ulumin nadhariyati ila hadhil muqaddimati, adapun kebutuhan seluruh ilmu-ilmu yang bersifat teoritis kepada muqaddimah ini, kahajati usulil fikih, adalah sama seperti butuhnya usul fikih kepada muqaddimah ini. Artinya ilmu-ilmu teoritis yang lain butuh juga kepada muqaddimah ini sebagaimana usul fikih. Ulum nazariyah, ya, ilmu murni, ya. Bayanu hasri madarikil ulumin nadhariyati fil haddi wal burhani, menjelaskan tentang pembatasan madarikil ulum di dalam definisi dan argumentasi. Di atas diterangkan bahwa hal-hal yang dapat ditangkap, difahami dan dijelaskan oleh akal semata itu terbatas hanya dalam dua hal, yaitu had, definisi, dan burhan, argumentasi. Kok hanya terbatas pada dua? Kenapa itu? I'lam anna idrakal umuri ala darbain.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya mengetahui atau memahami atau mempersepsi hal-hal itu ada dua macam. Idrok. Idrok ini mengetahui, mempersepsi, ya, memahami. Persoalan-persoalan itu ada dua macam. Al-awwalu, adapun yang pertama adalah idrakud dzawatil mufradati, adalah memahami zat-zat yang tunggal. Zat yang tunggal, katibiannya. Ka ilmika bimakna jismi, seperti tahumu terhadap maknanya jisim. Jisim itu apa? Tahu maknanya. Itu namanya idrakud dzawat. Wal harkati, dan seperti tahu tentang maknanya harka, gerak. Wal alamih, dan seperti tahu tentang maknanya alam. Wal hadisih, dan tahu tentang maknanya hadis, hadis baru. Wal qadimih, dan tahu tentang maknanya qadim. Ini kan zat-zat yang mufrad, ya. Tahu maknanya Zaidun, tahu maknanya Qaimun, ya. Tahu maknanya itu namanya idrakul mufradat. Wasairi ma yudallu alaihi bil asami al mufradati, wasairi ma, dan semua sesuatu, yudallu alaihi, yang ditunjukkan, alaihi apa atas ma, bil asami al mufradati, dengan isim-isim yang mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini bukan kebalikannya jamak dan musanna, akan tetapi kebalikannya murakkab, ya. Kalau Zaidun itu mufrad, Qaimun itu mufrad. Kalau disusun Zaidun Qaimun itu murakkab. As-sani wallahu alam. Al-Fatihah.